Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, saya Nurul Siti Latifah dari perwakilan kelompok yang mengambil proposal dengan judul Seminar Nasional Lingkungan Hidup Menumbuhkan Kepedulian Lingkungan Generasi Muda dalam Mewujudkan Jombang Kota Hijau Relawan Peduli Pohon Jombang tahun 2016. Dan alhamdulillah dari kerja kelompok kami hari ini, kami mendapatkan beberapa poin, yaitu tepatnya 10 poin yang akan saya jelaskan saat ini. Sebelumnya, untuk jika ada pertanyaan mohon disimpan di akhir saja. Baik, untuk poin yang pertama, hasil kerja kelompoknya, yaitu yang pertama adalah di Jombang sudah lama terbentuk relawan yang berfokus kepada lingkungan. Jadi di kota Jombang tersebut, sebelum dibuatnya proposal ini sudah banyak terbentuk relawan-relawan yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan di kota Jombang. Dan rencana untuk mewujudkan poin pertama tersebut yaitu adalah menggerakkan masyarakat di kota tempat tinggalnya tersebut untuk menjadi relawan yang berfokus pada kelestarian lingkungan setempat. Dan mereka juga merencanakan untuk membentuk sebuah komunitas yang memang ciri-cirinya adalah mempunyai kecintaan terhadap lingkungan tersebut. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi untuk di poin pertama itu, mereka itu untuk mewujudkan si poin pertama, rencananya ada 2 poin utamanya, yaitu menjadi relawan yang berfokus pada kelestarian lingkungan dan juga akan membentuk sebuah komunitas yang emang tujuan utamanya itu adalah lingkungan gitu, melestarikan lingkungan. Nah, untuk poin yang nomor 2, poin nomor 2 ini, lingkungan merupakan faktor utama keberlangsungan hidup jika ia bisa dilestarikan dengan baik. Tetapi, jika lingkungan tidak bisa dilestarikan dengan baik atau justru dieksploitasi, maka akan menjadikan bencana dan memperburuk juga kasus global warming atau pemanasan bumi yang saat ini sedang marak-maraknya. Jadi lingkungan yang tidak dilestarikan dengan benar itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Kenapa? Karena jika global warming atau pemanasan bumi ini terus berlanjut, lama-kelamaan lingkungan kita itu akan semakin hancur. Nah, untuk rencana untuk mewujudkan poin 2 yaitu adalah yang pertama, mereka akan melestarikan lingkungan dari hal yang paling terkecil, misalnya menanam pohon di pekarangan rumah atau bahkan dengan cara yang paling sederhana yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merusak tanaman yang ada di sekitarnya ataupun di manapun dia tinggal. Jadi itu adalah 3 poin yang bisa dilakukan untuk mencegah mencegah rusaknya lingkungan di sekitar gitu. Nah, untuk poin nomor 3 yaitu adalah Kabupaten Jombang saat ini sedang melakukan pembenahan terhadap wilayahnya yang sangat berdampak kepada lingkungannya. Di Jombang pula terjadi ketidakmerataan wilayah karena sebagian daerah masih disebut dengan zona hijau atau lingkungannya masih sangat indah dan bagus, bersih gitu. Dan sementara sebagian wilayahnya bukan zona hijau, bahkan sudah ada yang bisa disebut dalam masa kritis untuk saat ini. Karena tidak ada pohon sama sekali, bahkan hutan
pun tidak ada di daerah situ. Nah, mereka merencanakan untuk melakukan eksplorasi daerah tempat tinggal dan melihat langsung bagaimana kelestarian alam yang ada di sana. Karena jika ada suatu wilayah yang tidak diperhatikan kelestariannya, maka akan sangat berdampak bagi wilayah yang lainnya, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Untuk poin nomor 4, isi dari proposal ini adalah nama kegiatan dari pelestarian lingkungannya, yaitu namanya Sarasehan Nasional Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang tahun 2017. Dan tujuan umum dari kegiatan ini itu adalah meningkatkan kesadaran generasi muda di Kabupaten Jombang akan pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai wujud pernyataan kecintaan terhadap bumi sebagai tempat tinggal. Untuk merealisasikannya, mereka mengadakan kegiatan yang bertajuk lingkungan hidup bersama komunitas atau para relawan, maka mereka akan mengusung nama yang mudah diingat dan gaul juga agar para relawan dan komunitas tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mereka juga tidak hanya menunjukkan dalam bidang lingkungan, tetapi mereka juga menunjukkan bidang sosialisasi dan juga membiasakan diri terhadap apa yang ada di kegiatan tersebut. Untuk poin nomor 5, yaitu adalah tujuan khusus dari kegiatan ini adalah menanamkan kesadaran dan keberanian mencoba meningkatkan mutu lingkungan hidup, khususnya di Jombang, menanamkan pola pikir bahwa lingkungan hidup berpengaruh terhadap kualitas hidup, dan juga mewujudkan Jombang sebagai salah satu pemenang Adipura. Untuk mewujudkan dan merealisasikannya, mereka tidak hanya berfokus kepada lingkungan, namun pada kegiatan yang akan dilakukan oleh mereka sudah merencanakan adanya hiburan yang bertajuk lingkungan agar bisa membayar kelelahan para peserta. Maksudnya di sini itu adalah setelah mereka melakukan kegiatan, mereka akan menunjukkan hiburan seperti misalnya ada panggung yang akan diisi oleh para misalnya penyanyi. Nah, nanti mereka setelah melaksanakan kegiatan, mereka akan dihibur oleh pengisi acara di situ. Selain itu juga akan berdiskusi dan bertukar pikiran untuk melestarikan lingkungan secara bersama-sama. Jadi tujuannya itu seperti yang di awal, tujuannya itu adalah untuk berdiskusi melestarikan lingkungan secara bersama-sama. Oke, baik, yang poin nomor 6. Bentuk kegiatan yang dilakukan di sini adalah penanaman pohon dan pembagian bibit pohon sebagai buah tangan bagi para peserta ataupun relawan. Nah, rencananya mereka adalah dalam kegiatan yang akan dilakukan di daerah sana akan ada event ataupun challenge yang bisa dilakukan, namun konteksnya masih berhubungan dengan lingkungan. Nah, karena sekarang ini sedang era digital, kegiatan juga bisa dilakukan di media sosial, misalnya melakukan lomba desain poster ataupun lomba tanam pohon di rumah masing-masing dan diupload di sosial media masing-masing gitu. Untuk poin nomor 7, mereka mengundang narasumber, yaitu diantaranya adalah Dinas Kehutanan, Kepolisian, Pemerhati Lingkungan Hidup, Badan Lingkungan Hidup, dan juga Dispora Budpan. Ya. Nah, jadi mereka itu mengundang narasumber-narasumber yang berperan sebagai influencer di media sosial. Nah, ini juga bisa meningkatkan kemauan untuk melestarikan lingkungan. Untuk poin nomor 8 adalah kegiatan yang akan dilaksanakan pada Sabtu
14 Januari 2017 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dan bertempat di kampus STKIP PGRI Jombang. Jadi mereka akan merencanakan kegiatan di hari libur ya atau weekend agar banyak peserta yang memiliki waktu luang untuk tempat. Mereka berfokus pada wilayah yang memang kelestarian lingkungannya itu masih perlu diperhatikan, masih belum baik gitu. Untuk poin nomor 9, peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah mahasiswa Kabupaten Jombang, lalu komunitas lingkungan hidup, dan juga ada Karang Taruna se-Kabupaten Jombang. Sedangkan untuk pelaksanaannya yaitu RPP Jombang dan juga panitia pelaksana dari kegiatan tersebut. Mereka akan meningkatkan skala peserta. Memang yang dikhususkan itu adalah untuk pemuda. Tetapi orang dewasa yang ingin mengikuti acara ini juga bisa mengikuti dan juga diperkenankan untuk mengikuti acara tersebut. Untuk poin yang terakhir yaitu poin yang 10, sumber bibit yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah dari membeli dan juga ada yang dari bantuan yang bersifat tidak mengikat. Maksudnya di sini itu adalah misalnya ada petani ataupun ya yang semacamnya ingin mendonasikan gitu bibitnya untuk kegiatan ini, maksudnya di situ. Nah, sedangkan dananya itu diperoleh dari iuran anggota, dana kas, dan donatur atau sponsor yang bersifat tidak mengikat juga. Untuk sumber bibit dan dana, mereka akan membuka donasi melalui internet dan masyarakat juga bisa menyumbangkan bibitnya untuk ditanam di wilayah yang mereka fokuskan. Seperti yang saya bilang tadi, donatur dari berbagai wilayah bisa mendonasikan beberapa bibit dan juga dananya kepada acara ini. Gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman. Tidak, Uy. Tidak. Sudah cukup? Sudah cukup, dapat dipahami. Oke, siap. Sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung ke kelompok apa penilaiannya dulu? Penilaian mah di kelompok masing-masing mungkin. Untuk penilaiannya kan ada 3 poin. Masukkan suaranya. Halo? Hah? Masuk. Kenapa? Masuk suaranya. Untuk penilaiannya kan ada 3 poin. Nah, yang pertama itu yang poin keterperincian uraian itu skor dari kelompok kitanya 3,6. Alasannya kan tadi ada 10 poin dan itu tuh udah jelas dan terperinci gitu dalam penguraiannya. Nah, yang kedua itu poin Nah, yang kedua itu poin kelogisan dalam perencanaannya itu skornya dari kelompok kami itu 30, kan bobotnya sampai dengan 40. Terus yang ketiga untuk poin kejelasan dalam penyampaian itu 30 karena
Tadi sudah cukup jelas dalam penyampaiannya. Terus dalam pembicaraannya juga tidak terlalu cepat atau tidak terlalu terburu-buru. Maaf ya, yang aspek C-nya mah Oh iya. Iya, maaf, baru nggak. Sebentar. Semangat. Oh ya, jadi untuk poin C-nya, poinnya itu dari kelompok kami itu 15. Karena alasannya yang tadi ya sudah disebutkan. Sekian penilaian dari kelompok kami. Akan dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok kami. Tapi sebelumnya mohon maaf tidak bisa berbagi layar, soalnya dalam pengerjaan tugasnya itu tidak menggunakan Word gitu, jadi ditulis. Jadi hanya dibacakan saja. Gak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Ya. Santuy. Oke. Jadi dimohon untuk para audiens untuk mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk kelompok kami, di sini kelompok kami menggunakan proposal yang berjudul Kemilau Sambut Ramadan 1440 Hijriah, Sucikan Hati dengan Berbagi, Pererat Tali Silaturahmi. Nah, di sini ada 4 poin, dan masing-masing dari anggota kelompok akan menjelaskan satu poin. Nah, yang pertama itu aku menjadi tahu tentang, yang poin yang pertama itu training motivation. Jadi saya jadi tahu bahwa dengan training motivation itu dapat meningkatkan semangat belajar dan motivasi masyarakat untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dan saya juga jadi tahu bahwa training motivation itu bisa dilakukan dengan mendatangkan tokoh motivator dari luar ataupun orang-orang yang mempunyai motivasi lebih. Dan serta training motivation ini tuh pengelasan acaranya pun menarik gitu, dan memiliki tema seperti kegiatan tema santri. Nah, untuk yang selanjutnya, yang untuk aku pun akan merencanakan. Nah, karena saya tahu tentang training motivation itu, jadi saya itu termotivasi untuk mengadakan klub belajar. Karena dengan mengadakan klub belajar ini bisa meningkatkan semangat belajar para siswa atau siswi gitu. Terutama banyak di sekitar lingkungan saya itu anak-anak SD atau siswa yang kesulitan memahami pembelajaran, karena belajar kan sekarang ini dilakukan secara daring. Nah, termasuk adik saya sendiri gitu. Jadi jadi saya tuh termotivasi untuk mengadakan klub belajar. Selain itu, klub belajar ini juga kita bisa saling belajar satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain, dan bisa saling memberi motivasi satu sama lain. Nah, itu merupakan penjelasan poin yang pertama dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kamelia. Silahkan. Silakan untuk dilanjutkan oleh Kamel.
Kamel. Baik, mohon maaf tadi jaringannya sedikit terputus. Ya, apa-apa. Jadi, saya akan menjelaskan apa yang saya dapat dan apa yang akan saya rencanakan dari proposal ini. Jadi pada proposal ini dengan judul Bakti Sosial Kemilau Ramadan 1440 Hijriah dengan tema Sucikan Diri dengan Berbagi Perarat Silaturahim. Nah, pada bagian F tentang bentuk kegiatan, sub bagian C tentang training motivation, yaitu meningkatkan semangat belajar masyarakat untuk mencari ilmu setinggi-tingginya menjadi tugas kita bersama. Memberikan motivasi kepada anak-anak yatim, yatim dan piatu, penerima santunan, dan anak-anak usia sekolah sedesa Mertalu dengan mendatangkan motivator adalah sebuah ikhtiar yang akan kita lakukan. Harapannya mereka akan mendapatkan mood booster atau suplemen semangat sekaligus role model untuk semangat mencari ilmu setinggi-tingginya, sehingga akan meningkatkan kualitas pendidikan di Desa Mertalu. Kegiatan ini akan dikemas dengan seperti kegiatan temu santri. Nah, pada saat ini saya jadi mengetahui dengan mendatangkan motivator untuk memberikan motivasi kepada anak yatim piatu penerima santunan di Desa Mertalu ini. Mereka akan mendapatkan mood booster atau suplemen semangat sekaligus role model untuk semangat mencari ilmu yang setinggi-tingginya. Nah, saya pun merencanakan untuk membuat sebuah bakti sosial yang besar-besaran dengan saya sebagai motivatornya ketika saya sudah lulus nanti. Nah, jadi saya juga ingin memberikan santunan secara rata kepada anak-anak yatim, orang tua lanjut usia, dan orang-orang yang membutuhkan lainnya. Saya akan memberikan semangat kepada anak-anak untuk belajar lebih giat lagi dan memberikan mereka motivasi yang kuat agar mereka bisa meraih mimpinya dan mendapatkan banyak prestasi di bidang yang ditekuni oleh anak-anak tersebut. Seperti yang kita tahu, internal motivation itu sangat penting bagi anak-anak didik seusia kita karena saat ini ketika saat kita diberikan motivasi, kita akan semakin semangat dalam menjalani hal-hal yang sedang kita tekuni. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, di sini saya akan membacakan poin ketiga dari proposal Bakti Sosial Kemilau Sambut Ramadan 1440 Hijriah dengan tema Sucikan Hati dengan Berbagi Pererat Tali Silaturahmi. Jadi untuk poin ketiga ini, pada tabel Aku Menjadi Tahu, saya di sini menjadi tahu tentang kondisi masyarakat di desa tersebut, tepatnya di Desa Mertalu. Mulai dari anak-anak yang membutuhkan peralatan kebutuhan sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar, hingga masyarakat lanjut usia yang membutuhkan sembako. Di desa ini bisa dilihat bahwa anak-anak itu membutuhkan peralatan seperti tas, peralatan alat tulis, dan lainnya. Karena di sini anak-anak yang membutuhkan itu kebanyakan adalah anak yatim piatu dan yang berusia kisaran SD sampai dengan SMP. Untuk tabel, aku pun akan merencanakan. Di sini saya akan merencanakan kegiatan bakti sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak mendapatkannya, seperti anak yatim piatu, orang tua lanjut usia, dan orang yang kurang mampu. Dalam poin ini, saya akan memulai dari lingkungan di sekitar rumah terlebih dahulu. Saya juga akan mengajak para muda-mudi di lingkungan rumah saya. Karena saya ingin mempererat tali silaturahmi antar sesama dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Mungkin cukup sekian dan akan dilanjut Ria Cantika. Saya di sini akan menjelaskan poin berikutnya yang dimana sama seperti yang disampaikan oleh Amira, Kamel, dan Yani. Nah, di poin berikutnya, aku menjadi tahu tentang baksos. Bakti sosial ini dimaksud sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kepedulian, memberikan pembelajaran sosial yang diharapkan dapat membentuk sebuah karakter,
meningkatkan kemauan, kesadaran, menumbuhkan kesamaan dan rasa simpati. Aku pun akan merencanakan baksos. Untuk merencanakan, melangsungkan kegiatan bakti sosial, yaitu akan serupa dilakukannya di sekolah, agar kami bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar sekolah. Nah, dari poin itu adalah poin terakhir dari kelompok kami. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan? Aku aja yang mau nanya ya, di poin bagian yang ketiga, Almira kan kalau nggak salah. Nah, di situ teh kan ada yang bagian tabel aku akannya. Nah, di situ teh Almira teh bilang kalau misalnya dia teh bakal apa sih, dimulai dari lingkungan sekitarnya dulu gitu, dengan mengajak orang-orang muda-mudi di sekitarnya untuk ikut kegiatan tersebut. Aku mau nanya cara ngajaknya kayak gimana supaya apa ya, supaya mereka teh mau gitu kan. Ngelihat dari kondisi sekarang mah, kondisi apa sih namanya teh, kondisi kitanya gitu, kayak mental rebahan. Gimana supaya mereka teh mau gitu. Makasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rita. Jadi, tadi pertanyaannya, dengan cara apa saya akan mengajak para muda-mudi di lingkungan rumah saya? Jadi, sebelumnya, karena memang di lingkungan rumah saya kan suka banyak gitu, dari kalangan remaja yang memang sering mengajak hal-hal seperti ini, mulai dari mengumpulkan bakti sosial dan sebagainya. Seperti karena memang di lingkungan rumah saya itu seperti yang kemarin waktu pembagian sembako ada beberapa warga yang tidak kebagian gitu. Nah, di sini kebanyakan masyarakat itu udah berinisiatif sendiri untuk memberikan sebagian dari rezekinya. Jadi nggak harus banyak, tapi di sini yang penting itu partisipasinya yang diperlukan. Sudah cukup? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, siap, sudah cukup. Izin menyampaikan nilai ya. Silahkan. Yang pertama, buat nilai keterperincian uraiannya kita 33 ya, karena kan apa ya, dari pas presentasi itu udah cukup baik, cukup gitu, cukup bagus, malah lebih dari cukup. Cuman kan apa sih namanya teh, ada yang kayak masih bingung gitu ngomongnya teh. Jadi kita ngasih nilainya 33 buat kelogisan dalam perencanaannya, logis banget gitu. Ngelihat dari yang tadi rencana apa sih, dari jawaban Almira juga yang mengajak teh udah realistis banget. Kita kasih nilainya 35. Untuk nilai kejelasan dalam penyampaiannya kasih nilainya 13, soalnya kan beda-beda orang ya. Jadi ada yang pas gitu ngejelasinnya teh, nggak kecepatan, nggak kelambatan gitu, terus jelas banget intonasinya, cara bicaranya. Ada juga kan yang enggak, jadi 13. Sekian dari kelompok kami. Makasih. Baik, terima kasih atas nilainya.
Oke, sip, sama-sama. Mungkin sekian pertemuan